Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Christian Anderson, selaku dosen hukum kekayaan intelektual, beserta teman-temanku semua. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis pariwisata di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penerapan merek dan indikasi geografis dalam pariwisata. Fungsi utama dari suatu merek adalah supaya konsumen menentukan ciri-ciri suatu produk, barang maupun jasa yang menjadi milik suatu perusahaan sehingga bisa diklasifikasikan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Terpuaskannya konsumen atas suatu produk tertentu, maka konsumen akan membeli atau memakai produk tersebut di masa yang akan datang. Penentuan terhadap produk hanya bisa dilakukan jika pemakai dengan mudah mampu produk yang asli dengan produk yang membedakan. Dapat melakukan hal tersebut, pemakai harus membedakan dengan mudah antara produk yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip. Indonesia menganut sistem pendaftaran atau sistem konstitutif. Apabila pendaftaran sudah dilakukan, maka undang-undang beranggapan bahwa dialah pemakai pertama dari suatu merek. Namun anggapan ini bisa berubah jika pihak lain yang berhak atas suatu merek bisa membuktikan bahwa dialah pemilik merek yang sebenarnya. Untuk penggunaan suatu merek, tidak diwajibkan seseorang mendaftarkan mereknya yang dimilikinya. Namun, untuk memperoleh perlindungan berdasarkan hukum merek, maka ia harus mendaftarkan mereknya tersebut. Kekuatan pendaftaran merek dapat dibatalkan apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa dia merupakan pemakai pertama. Penerapan rahasia dagang dalam bisnis pariwisata. Rahasia dagang sebagai suatu informasi yang tidak boleh diketahui umum dalam bidang teknologi atau bisnis, serta bernilai ekonomi dan bermanfaat untuk aktivitas usaha dan menjaga kerahasiaannya. Untuk pengaturannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Untuk di Kabupaten Kerinci, rahasia dagang selain mengenai kemasan produk jasa, juga terdapat dalam makanan minuman, yaitu formula pembuatan dodol kentang dan formula minuman kayu manis. Perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia terjaga. Jadi jangka waktunya tidak bisa dipastikan lama atau cepat. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Penerapan hak cipta dalam bisnis pariwisata. Budaya tradisional merupakan bagian kehidupan masyarakat pemilik budaya tersebut. Budaya tradisional mengandung nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai adat termasuk spiritual, maupun nilai-nilai komunal yang menjadi bagian masyarakat tradisional tersebut. Oleh sebab itu, terdapat keterkaitan kuat antara budaya tradisional dengan identitas masyarakat adat di tempat budaya itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci memiliki budaya tradisional berupa tari-tarian. Beberapa macam kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kota Sungai Penuh tersebut telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, yakni Ranggu Kumun, Lapea Kotodian, Kendiri Seko, Entak Awo, Tari Iyo, Tari Asek, dan Tale Nekjai. Sedangkan untuk Kabupaten Kerinci, Tari Ngagah, Harimau dari Pulau Tengah, Tari Tauh dari Lempur, Tupai Jenjang, dan lainnya. Kesenian tari tersebut termasuk ke dalam tradisional knowledge. Selain tari-tarian, di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mempunyai folklore, ekspresi budaya yang menjadi tradisi turun-temurun, peninggalan sejarah dan bersejarah. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta tersebut sudah diatur dalam pasal 60 UU HC. Hak cipta merupakan jenis kekayaan intelektual yang paling sering dikaitkan dengan pertumbuhan industri kreatif terkait dengan teknologi khususnya startup. Undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan ditunjukkan dalam bentuk nyata. Ciptaan adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif dari hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif merupakan hak yang pemaknaannya hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang boleh mendapat manfaat dari hak tersebut. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern. Hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7. Menurut Pasal 5 ayat 1 bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan yang kelima, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.